Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ebinus SPD, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Pekanbaru. Dengan fasilitator saya Bapak Dr. Andus Iwayan Suwandi, MPD, dan pengajar praktis saya Bapak Reki Zulmi SPD. Dan ini adalah tugas koneksi antar materi modul 3.3 dengan tujuan pembelajaran khusus, yaitu CGP dapat melakukan koneksi antar materi yang telah dipelajari dari modul-modul sebelumnya untuk membuat sintesa pemahaman tentang program sekolah yang berdampak pada murid. Ada beberapa pertanyaan refleksi yang harus dijawab, antara lain bagaimana perasaan Anda setelah mempelajari modul ini. Saat saya setelah mempelajari modul ini, saya merasa termotivasi dan tercerahkan. Modul ini memperdalam pemahaman saya tentang konsep pembinaan murid dan pentingnya memberi ruang bagi siswa untuk mengambil peran aktif dalam pembelajaran mereka. Meskipun merasa antusias, ada juga perasaan tantangan terkait bagaimana saya akan menerapkan konsep-konsep ini secara efektif di lingkungan sekolah saya. Intisari dari modul ini adalah pentingnya untuk mengintegrasikan suara, pilihan, dan kepemilikan murid dalam proses pembelajaran, yang memberikan siswa adalah kesempatan untuk memimpin dan terlibat dalam pengambilan keputusan. Tidak hanya meningkatkan keterlibatan mereka, tetapi juga memperkaya pengalaman belajar, membangun kemandirian, dan menumbuhkan keterampilan kepemimpinan sejak dini. Modul ini juga menekankan bahwa peran guru adalah sebagai fasilitator yang mendorong siswa untuk menjadi lebih mandiri dan bertanggung jawab atas proses pembelajaran mereka. Dan intisari yang lain adalah pentingnya mengintegrasikan suara, pilihan, dan kepemilikan murid dalam proses pembelajaran, memberikan siswa kesempatan untuk memimpin dan terlibat dalam pengambilan keputusan. Tidak hanya meningkatkan keterlibatan mereka, tapi juga memperkaya pengalaman belajar, membangun kemandirian, dan menumbuhkan keterampilan memimpin sejak dini. Dan saya rasa modul ini menekankan pada peran guru adalah sebagai fasilitator yang mendorong siswa untuk menjadi lebih mandiri dan bertanggung jawab atas proses belajar mereka. Kemudian keterkaitan antar modul, yaitu keterkaitan antara modul 3.3 dengan modul 3.1.1. Keterkaitan modul 3.3 dengan modul 1.1, yaitu pada modul 3.3 ini mengaplikasikan filosofi ing ngarsa sung tulodo ing madya mangunkarsa tuturi handayani, yang menekankan pada kemandirian murid dalam program yang telah dikelola dan memberi kesempatan pada murid untuk menjadi pemimpin dan bertanggung jawab atas pembelajaran mereka. Dan kemudian keterkaitan antara modul 3.3 dengan modul 1.2, yaitu pada modul 3.3 menggarisbawahi peran guru penggerak dalam menciptakan program yang mendorong murid memiliki suara dan pilihan. Guru bertindak sebagai fasilitator, bukan sekedar pengarah, kemudian mengedepankan nilai kemandirian, kreativitas, dan tanggung jawab murid. Kemudian keterkaitan modul 3.3 dengan modul 1.3, di mana pada modul 3.3 ini guru diharapkan merancang program yang selaras dengan visi untuk membentuk murid yang aktif, mandiri, dan bertanggung jawab, di mana guru seharusnya memastikan setiap program pendukung visi ini dengan memberikan dampak yang nyata yang bisa dirasakan pada perkembangan peserta didik atau murid. Kemudian keterkaitan modul
3.3 dengan modul 1.4, yaitu tentang pengelolaan program di modul 3.3, itu dikaitkan dengan membangun budaya positif di sekolah, di mana setiap murid merasa dihargai, didengar, dan didorong untuk dapat berpartisipasi aktif, di mana program yang dikelola mendorong interaksi sosial yang positif. Kemudian keterkaitan modul 3.3 dengan modul 2.1, yaitu adalah dalam mengelola program yang berdampak positif, melakukan pendekatan diferensiasi. Itu sangat penting untuk memastikan bahwa setiap murid dengan kebutuhan dan potensinya yang unik itu mendapatkan peran yang sesuai dan mendukung perkembangan pembelajaran mereka. Selanjutnya keterkaitan modul 3.3 dengan modul 2.2, yaitu program dalam modul 3.3 juga memperhatikan pembelajaran sosial emosional, di mana murid dilatih untuk memahami dan mengelola emosi serta membangun keterampilan bersosial dalam konteks kepemimpinan murid. Lalu keterkaitan modul 3.3 dengan modul 2.3, yang bisa saya lihat adalah pendekatan coaching dalam supervisi akademik, memberikan guru keterampilan untuk membimbing murid dalam program-program pemimpinan mereka, sehingga murid akan lebih termotivasi dan mampu mengambil keputusan untuk mereka sendiri secara tepat dan efektif. Lalu keterkaitan modul 3.3 dengan 3.1, yaitu adanya pengelolaan program yang terkait erat dengan kemampuan guru dalam mengambil keputusan yang tepat dengan merancang strategi yang berdampak positif serta mengarahkan murid untuk menjadi pemimpin pembelajaran mereka sendiri. Dan keterkaitan modul 3.3 dengan modul 3.2 yang saya lihat adalah pengelolaan sumber daya yang tepat akan sangat vital menjadi kunci sukses dalam menjalankan program yang berdampak positif pada murid, seperti pemanfaatan waktu, tenaga, kemudian dukungan dari berbagai pihak-pihak terkait untuk mencapai suatu tujuan dari sebuah program. Pada kesimpulannya, keterkaitan antar modul, keseluruhan modul tersebut membentuk landasan bagi guru untuk merancang dan mengelola program yang mendukung kepemimpinan murid, berdampak positif pada pembelajaran serta menumbuhkan kemandirian, kreativitas, dan tanggung jawab. Perspektif program yang berdampak positif. Dari perspektif saya, dari kacamata yang saya lihat, program yang berdampak positif pada murid adalah program yang memberi ruang bagi murid untuk mengambil peran aktif, membuat pilihan, dan memiliki rasa kepemilikan dalam kegiatan tersebut. Program-program tersebut harus dirancang dengan tujuan yang jelas, kemudian membuat keterlibatan murid dalam perencanaannya, serta dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan individu murid. Dan selanjutnya dalam perencanaannya, guru dan pemangku kepentingan perlu juga menyimak aspirasi mereka, lalu mengidentifikasi kebutuhan mereka dan memberikan mereka ruang untuk bertanggung jawab. Program yang baik juga harus diintegrasikan dengan prinsip-prinsip inklusi
dan kolaboratif, di mana siswa saling mendukung dan belajar bersama. Pelaksanaan program harus fleksibel dan adaptif sehingga dapat menyesuaikan dengan dinamika yang ada di lapangan. Selain itu, evaluasi juga harus dilakukan berkelanjutan dan terjadwal, melibatkan murid dalam proses refleksi untuk memastikan program tersebut relevan dan efektif. Dengan cara ini, program-program sekolah akan mampu menumbuhkan kemandirian, kreativitas, dan kemampuan berpikir kritis pada murid, serta berdampak positif pada perkembangan mereka, baik sebagai pelajar maupun sebagai individu yang menghadapi tantangan di masa depan. Kemudian 3 rubrik aspek pembahasan. Yang pertama yaitu pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Kedua, analisis implementasi dalam konteks CGP, dan ketiga, membuat keterhubungan. Pengalaman yang diperoleh dalam modul 3.3 ini adalah saya belajar tentang kepemimpinan murid yang memberi mereka suara, pilihan, dan kepemilikan dalam pembelajaran. Hal ini membuka wawasan saya tentang pentingnya memfasilitasi murid atau membiarkan murid mengelola pembelajaran mereka secara mandiri dan bertanggung jawab, serta bagaimana konsep ini bisa diterapkan dalam kegiatan kelas maupun di luar kelas. Kemudian emosi yang saya rasakan yaitu selama pembelajaran ini saya merasa terinspirasi dan termotivasi. Materinya relevan dengan tantangan, dengan keterlibatan dengan rendahnya keterlibatan murid di kelas. Kemudian saya ingin segera mencoba konsep kepemimpinan murid, tapi juga agak cemas karena tidak semua murid itu siap, dan saya perlu untuk memikirkan strategi yang jitu untuk mengatasi masalah. Sedangkan hal yang sudah baik yang sudah dilakukan yaitu saya cukup aktif dalam diskusi kelompok dan berbagi ide tentang penerapan kepemimpinan murid di sekolah. Saya juga mencoba menghubungkan materi-materi dengan situasi di sekolah sehingga langkah yang diambil bisa diterapkan dengan baik. Keaktifan dalam membaca materi dan refleksi membuat saya lebih siap untuk merancang strategi di lapangan. Dan hal yang perlu diperbaiki yang saya pikirkan yaitu saya perlu meningkatkan kemampuan dalam mencari sumber-sumber referensi yang lebih beragam. Terkadang saya terlalu bergantung pada materi buku ajar yang sudah sediakan, padahal di luaran ada banyak pengetahuan dan praktik-praktik baik dari guru-guru lain yang sudah lebih berpengalaman dari saya. Dan saya juga perlu melatih diri untuk membuka diri terhadap perubahan, kritik, dan umpan balik dari pihak luar, terutama ketika mencoba menerapkan konsep-konsep baru yang baru dipelajari seperti kepemimpinan murid. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Dalam hal ini, modul ini memberi saya semangat untuk terus mengembangkan kompetensi dalam mengelola pembelajaran yang lebih baik, kolaboratif, dan berpusat pada murid. Saya semakin menyadari pentingnya kematangan emosi dan kecerdasan sosial dalam memfasilitasi murid agar berani berpendapat dan memimpin. Dan ini menurut saya juga lebih sabar dan bijak dalam mengelola kelas, serta mampu memberikan kepercayaan pada murid untuk bertanggung jawab atas proses belajar mereka secara pribadi. Dan ini adalah tantangan bagi saya untuk memperbaiki
diri sebagai pendidik yang mensifati reflektif dan suportif. Di seksi analisis untuk kompetensi dan konteks CGP, kemudian di bagian ini memunculkan pertanyaan kritis keterhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Salah satu pertanyaan yang muncul dalam benak adalah bagaimana saya bisa mendorong murid yang cenderung pasif dan memiliki rasa minder untuk lebih berani mengambil peran pemimpinan di kelas. Saya menyadari bahwa tidak semua murid itu memiliki karakter yang sama, sehingga pendekatan untuk menumbuhkan kepemimpinan juga harus disesuaikan dengan kondisi individu mereka. Selain itu, saya juga bertanya-tanya tentang bagaimana saya bisa membuat murid merasa nyaman dengan kegagalan sebagai bagian dari proses belajar. Karena sering kali rasa takut gagal menghalang terutama dari pengambilan risiko keputusan dan pengambilan keputusan ini. Kemudian penghalang ini untuk mengambil risiko dalam pembelajaran. Sedangkan pada bagian mengelola materi yang dipelajari dengan memikirkan pribadi sehingga tergali wawasan atau insight baru. Di materi ini memberikan wawasan baru tentang bagaimana pembelajaran yang berbasis pada murid dapat meningkatkan tanggung jawab serta rasa memiliki. Dengan menyadari bahwa memberikan murid kesempatan untuk memimpin tidak hanya meningkatkan partisipasi mereka, tapi juga memperkaya proses pembelajaran mereka secara keseluruhan, dan tidak hanya tentang memberikan tugas tambahan, tapi juga lebih kepada mendorong murid untuk menjadi agen perubahan dalam lingkungan belajar mereka sendiri, di mana kepemimpinan murid itu memungkinkan mereka untuk lebih berani tampil, lebih kreatif, dan lebih kritis dalam berpikir, yang pada akhirnya nanti akan berdampak pada pengembangan diri mereka di masa yang akan datang. Dan adanya tantangan yang muncul dan terbesar di sekolah saya rasa murid yang masih bergantung pada instruksi guru, pada komennya guru, pada komandannya guru, sehingga sulit bagi mereka untuk mengambil langkah inisiatif. Selain itu, ada perbedaan antara diferensiasi karakter murid dengan beberapa yang aktif, ada juga yang pasif, sehingga ini akan memunculkan saya harus lebih fleksibel dalam menerapkan strategi yang disesuaikan dengan karakter murid. Kemudian solusi yang bisa difikirkan yaitu salah satunya adalah dengan menerapkan pembelajaran diferensiasi yang menyesuaikan peran kepemimpinan murid berdasarkan minat serta kemampuannya, kekuatan dan kelebihannya. Saya bisa memulai ini dengan proyek-proyek kecil dalam kelompok-kelompok kecil agar murid yang pasif itu lebih merasa percaya diri dan aktif dalam pembelajarannya dilakukan secara bertahap. Membuat keterhubungan antara pengalaman masa lalu dengan pengalaman yang penerapan di akan masa depan, yaitu pengalaman di masa lalu dalam kaitannya pengajaran sebelumnya. Saya sudah pernah mencoba memberikan tanggung jawab kepada murid dalam diskusi kelompok. Mungkin dalam diskusi kelompok namun masih banyak yang pasif, dan refleksi ini mendorong saya untuk lebih konsisten dalam melibatkan mereka, dan saya usahakan penerapan di masa yang akan datang. Mungkin saya akan lebih fokus pada pembagian peran kepemimpinan murid dalam kegiatan belajar secara diskusi, seperti memberi tanggung jawab pada proses project kelas dengan pembelajaran PBL atau pembelajaran yang berbasis pada masalah. Sedangkan konsep atau praktek yang baik yang dilakukan dari modul lain
yang telah dipelajari adalah yaitu modul-modul sebelumnya saya belajar tentang pentingnya pembelajaran diferensiasi. Ini dapat saya terapkan dengan menyesuaikan tugas kepemimpinan murid berdasarkan minat dan kemampuan mereka, dan informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar pendidikan guru penggerak adalah saya membaca beberapa sekolah guru menggunakan teknik peer-to-peer mentoring, di mana murid yang cepat belajar membantu membimbing murid yang lambat dalam pembelajaran. Ini bisa menjadi ide yang menarik untuk diterapkan di sekolah saya. Baik, demikian uraian dari koneksi materi modul 3.3 ini. Demikian yang bisa saya paparkan. Semoga dapat mendapatkan jika ada kesalahan dapat perbaikan serta memberi inspirasi, dan salam guru penggerak. Semoga tergerak, bergerak dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.